karena sudah lama kita tidak bertegur sapa ya. Jadi mungkin mau nyapa teman-teman dulu. Mungkin Sidki gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, masih diberi kesehatan dan bernafas hari ini. Alhamdulillah. Adif, gimana Gimana kabarnya? tugas akhir lancar? Tugas akhir lancar. Ki? Insya Allah lancar. Doanya. Sidang Si kira-kira. progres. Kenapa? Mau sidang kapan kira-kira? Waduh, masih jauh nih, masih nggak tahu lah. Arab mungkin atau April. Oke, nggak apa-apa Ki. Semoga diperlancar aja ya. Semoga sidangnya juga sama kayak saya. Amin. Pokoknya Anda semoga bulan gimana? Sidang aja ya. Amin. Aku nggak tahu. Harusnya hari Jumat ini sidang kan. Tapi nggak tahu nih. Kemungkinan diundur minggu depan sidangnya. Nah, Sip, karena makasih sih. Haris, sehat? Oh. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Keluarga sehat, Riz? Alhamdulillah, baik-baik. Duh. Kalau nanya kabar ke Haris tuh nggak afdol kalau misalnya nanya keluarga. Itu dia. Iya udah keluarga sih Haris, beda jadinya. Oke. Deri gimana Der di sana di Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Tugas akhir lancar Der? Alhamdulillah. Doakan saja. Kemarin aku baru ketemu Bunia loh, ke rumahnya Bunia. Oh, saya bukan Bunia, dusbingnya. Iya. Ganti lagi dia. Dusbingnya pindah ke Bunia. Oh iya. Nah, soalnya Bunianya bicarain kamu waktu itu. Oh iya, dia mana katanya Div? Iya. Iya nggak apa. Yang ini tentang pindah dosbing itu loh. Kan kamu pindah dari Bunia ke Bu siapa gitu kan? Bu Nuning. Terus Bunianya ceritain kamu gitu. Ini ada nih Derry waktu itu pindah dosbing juga ke saya gini kayak gitu. Ya udah. Berarti gimana nih? Di Lampung. Sehat. Tugas saya kan Alhamdulillah. Sidang kira-kira kapan, Dit? Ada sidang nggak sih? Sempro ya? Sempro dulu nggak sih? Nggak ada sih. Nggak tahu ya. TI ujian TI 1 gitu, tapi aku nggak ada. Oh, berarti langsung sidang akhir. Iya mungkin. Aku tanya iya sih. Bukan cepat ya. Amin. Nadif kapan, Dif? Aku sebenarnya mau wisuda kan, tapi ternyata nggak bisa. Maksudnya itu aku ada proyek sama dosen, jadi proyeknya tuh sampai semester depan. Jadi ya udahlah ditahan sampai Oktober gitu. Ya, semoga aja bisa besok toh. Semangat. Amin. Oke. Kak Reka gimana Kak? Kabarnya Kak? Oh, maaf banget. Harusnya Kak Reka di awal. Baik, alhamdulillah. Keluarga sehat Kak? Sehat. Jadi beberapa hari kebelakang pulang dari Purwakarta karena kakek dari ibu meninggal. Mohon doanya supaya husnul khotimah, diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke surganya. Insyaallah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang berarti di Bandung nggak atau masih di itu? Di luar kota? Kalau rumah tetap di Bandung, tapi sekarang lagi ke Bogor. Oh, lagi di Bogor ya Kak? Betul, lagi di Bogor. Sip. Baik teman-teman, ada yang baru masuk. Projak. Ketua kita. Gimana aja kabarnya aja? Halo aja. Meninggal saya meninggal. Iya. Kabarnya gimana? Halo. Kabarnya gimana aja? Alhamdulillah. Saya. Tugas
Tugas akhir lancar, Jak. Ah, Tugas akhir lancar. belum. Oh, belum. Iya, masih ini. Masih awal-awal. Oh, iya, lancar nggak? Aja. Aku nggak nanya selesainya. Aku nanya lancar atau enggak. Belum ini, maksudnya belum ke Ya. penelitian, belum ke penelitian. Oh, iya. Masih studi Lagi ini ya, saya literatur. kira lagi nggak bisa masuk kampus. Benar. Lagi nggak bisa masuk kampus ya? Iya, betul. Rencananya mau Jadi ini fast track aja. nge-lab-nya di LIPI, Mantap, Masya Allah. LIPI Serpong. Boleh ke Bandung dong? Serpong. Di Serpong berarti. Oh, Tangerang. Yoi. Wah, dekat rumah saya. Oh iya. Sabi lah, mampir lah. Siap Ki. Siap. Bawa brownies ya tapi ya kalau mampir. Harusnya tamu yang dilayani. Baik. Ini nih. Kan guest house. Kan Ada yang ini nih. Baik teman-teman, karena jadi dicukupkan dulu ya kita ramah-tamahnya dulu. Jadi sekarang kita langsung ke hadisnya dulu aja. Biar teman-teman bangun aja sih, tadi saya cek satu-satu. Baik teman-teman, insya Allah pada kesempatan ini kita bakalan ngebahas Riyadhus Shalihin bab 135 sampai 141. Hadisnya dikit-dikit sih, tapi rata-rata tuh ya 2-3 hadis lah kayak gitu. Jadi nggak terlalu banyak juga. Dan semuanya bakal ngebahas tentang salam. Jadi ya salam dan izin terkait adab dan tata krama lah seperti itu. Baik teman-teman, bab 135, insya Allah setelah ini saya dulu yang baca ya, saya membuka dulu soalnya saya yang memulai. Jadi bab 135 itu ada satu hadis doang. Ada hadis nomor 858 tapi dimulainya dengan ayat suci Al-Quran dulu. Yang qala Allah Ta'ala fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah kayak gitu. Nah, ini artinya adalah Allah Ta'ala berfirman, maka apabila engkau semua memasuki rumah, ucapkanlah salam kepada dirimu sendiri sebagai penghormatan dari sisi Allah, dia diberkahi serta yang dianggap baik sekali. Itu ada di An-Nur ayat 61. Dan hadisnya adalah wa an Anas radhiyallahu an qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bunayya idza dakhalta ala ahlika fasallim yakun barakatan alaika wa ala ahli baitika. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsu hasan sahih. Jadi pada hadis nomor 858 ini dari Anas radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau ya. Jadi ketika si Anas ini masih kecil kayak gitu. Jadi pernah Rasulullah itu pernah bersabda kepada si Anas, wahai anakku, ya bunaya, gitu. Jikalau engkau masuk ke tempat keluargamu, maka ucapkanlah salam. Kalau itu engkau lakukan, maka hal itu akan menyebabkan adanya keberkahan atas dirimu sendiri dan juga atas seluruh keluarga di rumahmu. Jadi kalau misalnya teman-teman diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan ia mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hasan sahih kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya kita masuk ke rumah kayak gitu ya, maka kita wajib untuk mengucapkan salam. Rasulullah SAW memerintahkan ya, fi'il amr fasalim, maka ucapkanlah salam kayak gitu, bukan fa'ayyu salim kayak gitu. Fa'ayyu salim itu kayak maka hendaknya mengucapkan salam seperti itu, bukan. Tapi fasalim itu tuh lebih ke fi'il amr dan itu perintah seperti itu. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita mengucapkan salam, maka akan dilimpahkan keberkahan kepada kita sendiri dan kepada keluarga yang ada di rumah seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk ke kos-kosan kayak gitu, atau mungkin bukan hanya rumah doang ya, bukan hanya rumah doang tapi termasuk kos-kosan juga. Kemudian ada kontrol ya, ternyata keren. Jadi bisa juga kos-kosan atau mungkin asrama seperti itu ya. Itu ucapkan salam, nanti insya Allah bakalan dilimpahkan keberkahan atas diri kita sendiri dan juga atas semua yang ada di rumah itu. Bahkan juga kalau misalnya rumahnya kosong ya teman-teman, rumahnya kosong, kita juga wajib mengucapkan salam. Seperti misalnya kita baru dari rumah baru kan nggak ada orangnya, nah itu masuk tuh ya assalamualaikum aja seperti itu. Oke, itu untuk 858, 859 selanjutnya akan dibacakan oleh Sidki. Mangga. Wait up. 859 Sepertinya mulai.
Oh. Oh ya, sorry. Ini kita tadi kan satu hadis doang. Karena bab 136 yaitu mengucapkan salam kepada anak-anak. Gimana nih? Nabi ketika bertemu sama anak-anak, bagaimana cara mengucapkan salam beliau seperti itu. Nah, ini mangga Ki Sidki. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Waduh, an insan radhiyallahu an annahu marra alaihi Ananas sih. Oh, aninas ya? Pakai artinya Ki, enggak apa-apa Ki, langsung. Artinya aja lah ya. Aku gak bisa baca Arab gundul. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas radhiyallahu an bahwasanya ia berjalan melalui anak-anak, lalu ia memberikan salam kepada mereka dan berkata, Rasulullah SAW itu juga melakukan seperti ini, yakni mengucapkan salam kepada anak-anak. Muttafaq alaih. Oke. Baik, terima kasih Sidki. Nah, jadi ini adalah salah satu hadis ya, hadis yang termasuk ke hadis fi'il ya, yang ya kan ada yang itu, ada yang apa? Ada yang takrir, ada yang fi'il, ada yang hadis yang aku lupa ya Allah, kalam atau apa ya. Ya, itu pokoknya hadis yang ini nih lebih ke perbuatan Nabi seperti itu, bukan perkataan. Biasa kan kalau misalnya perkataan kayak qolan Nabi SAW kayak gitu, Nabi SAW bersabda dan segala macamnya. Kalau ini enggak, ini lebih ke perbuatan Nabi seperti itu. Nah, jadi di sini Anas radhiyallahu an berkata bahwasannya ia berjalan kepada melewati anak-anak seperti itu. Jadi kemudian ia memberikan salam kepada mereka. Jadi di sini Anas itu mencontohkan apa yang sering dilakukan oleh Nabi seperti itu, yaitu ketika melewati anak-anak maka beliaulah yang memberikan salam seperti itu. Beliau tetap memberikan salam seperti itu, bukan kayak mengharapkan si anak-anak ini memberikan salam kepada beliau. Ya, jadi tetap kita kalau misalnya melewati anak-anak, kita assalamualaikum deh kayak gitu, boleh seperti itu. Kalau misalnya ketemu anak TPK kan, kita ngucapin salam ke mereka assalamualaikum kayak gitu, itu boleh juga. Jadi Nabi SAW juga berbuat demikian seperti itu. Ketika melewati anak-anak, beliau memberikan salam kepada mereka seperti itu. Bukan kayak kan gue tua kayak gitu. Walaupun memang ya sebenarnya lebih afdolnya anak-anak memberikan salam kepada yang lebih tua kayak gitu. Tapi tidak salah juga kalau misalnya kita memberikan salam kepada anak-anak seperti itu. Baik, terima kasih Sidki. Selanjutnya bab 137 ya. Nah, ini cuma satu hadis doang. Nah, kemudian bab 137, salamnya seorang laki-laki kepada istrinya dan wanita yang menjadi mahramnya atau kepada orang lain, yakni bukan istri atau mahram, sendiri atau banyak yang tidak dikhawatirkan timbulnya fitnah dengan mereka itu. Demikian pula salam kaum wanita itu pada lelaki dengan syarat tidak menimbulkan fitnah. Jadi gimana ya kalau misalnya kita mengucapkan salam kepada istri kita kayak gitu ya, ini penting buat Haris kayaknya ya. Dan kita nanti kelak yang insya Allah bentar lagi akan berkeluarga. Kalau Haris mah udah sekarang ya. Dan kepada orang-orang lain yang mahram kayak gitu, wanita menjadi mahram kayak gitu, kayak misalnya ya ibu mertua seperti itu, atau kepada orang lain ya, orang lain yang sendiri satu orang ataupun banyak orang yang tidak dikhawatirkan timbulnya fitnah kepada mereka itu seperti ya mungkin kepada anak didik kita seperti itu, anak-anak murid kita seperti itu. Itu tuh gimana? Haris mungkin ya karena udah berkeluarga, mangga Haris. Atau juga ini enggak ya? Enggak apa. Jadi apa deh. Haris mangga Haris. Jadi kayaknya tampil dia. Istri. Ya, dulu. Oh iya. Udah. Ini rada CC. Dari Sahal bin Sa'ad berarti radhiyallahu anhu, nih yang ini dulu di rumah kita ada seorang wanita atau dalam riwayat lain disebutkan kita mempunyai seorang wanita yang sudah tua. Ia mengambil dari pokok tanaman sayur bernama suluk, lalu sayur itu diletakkan olehnya di dalam kuali dan ia menumbuk biji-bijian gandum. Maka jikalau kita semua telah selesai melakukan sholat Jumat, kita pun pulanglah lalu kita mengucapkan salam pada wanita tadi. Kemudian ia menghidangkan makanan yang dimasaknya itu pada kita. Hadis riwayat Bukhari, tukar kiru artinya menumbuk. Oke, terima kasih Haris. Nah ini yang tadi ya, yang bahasan terkait salam kita kepada orang-orang yang kepada orang-orang bukan mahram kita ya, bukan mahram kita tapi tidak menimbulkan fitnah seperti itu, yang tidak dikhawatirkan untuk menimbulkan fitnah. Jadi seperti tadi di sini kasusnya adalah dari Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu an berkata bahwasannya di rumah kita ada seorang wanita
Ya, jadi ada seorang wanita tua yang ada di rumah Sahal bin Sa'ad kayak gitu. Nah, kemudian ketika uh, si wanita itu sedang menumbuk biji-biji gandum seperti itu. Nah, jadi si Sahal kayak gitu lewat dan bertemu sama wanita tersebut, kemudian dia mengucapkan salam kepada wanita itu kayak gitu. Jadi hal tersebut boleh ya kalau misalnya kita mengucapkan salam kepada wanita bukan mahram kita, tapi ya tidak dikhawatirkan untuk menimbulkan fitnah seperti itu. Baik, harusnya 861 tuh Haris sih. Soalnya ini bukan ya. Aku juga lupa yang istri tadi yang mana kayak gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kemudian Radit 861 Dari Ummu Hani, yaitu Fakhitoh binti Abu Thalib radhiyallahu anha, katanya, saya datang di tempat Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada hari penaklukan kota Mekah dan beliau Shallallahu alaihi wasallam sedang mandi. Sedang Fatimah menutupinya. Kemudian saya mengucapkan salam padanya dan selanjutnya Fakhitoh menyebutkan kelanjutan hadis ini sampai selesai. Hadis riwayat Muslim. Oke, terima kasih kepada Radit. Jadi di sini Ummu Hani yaitu Fakhitah ya, nah, kayaknya pakai ta bukan pakai to kayak gitu ya. Jadi Fakhitah binti Abu Thalib. Nah, jadi itu tuh kayak ke ini ya, lebih ke apa? Binti Abu Thalib berarti dia itu anaknya Abu Thalib ya. Abu Thalib itu, meanwhile Abu Thalib itu adalah pamannya Nabi seperti itu, pamannya Nabi. Jadi masih ada hubungan keluarga ya kayak gitu. Tapi mahram nggak ya? Kayaknya enggak deh gitu. Nah, jadi di sini berkata bahwasanya ketika Fakhitah binti Abu Thalib itu datang ke tempat Nabi SAW pada hari penaklukan kota Mekah, dan beliau itu sedang mandi dan Fatimah sedang menutupinya. Jadi bukan kayak kamar mandi yang biasa kita gunakan ya, ada pintunya atau gimana, mungkin seperti itu. Nah, kemudian Fakhitah itu mengucapkan salam kepada Nabi seperti itu. Jadi tadi ini tetap tadi kita masih berbicara terkait mengucapkan salam kepada mahram kita atau istri kita atau orang-orang yang tidak wanita yang bukan mahram kita tapi tidak dikhawatirkan untuk menimbulkan fitnah seperti itu. Salah satunya ini adalah contohnya kayak gitu. Oke, selanjutnya 862, mangga Derik. Langsung aja artinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. 862 ya? Benar. Ini masih 861 di slide saya ya. Apa ya? Nggak tahu. Ini udah nggak? Oh, sudah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 862. Dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, katanya Nabi SAW berjalan melalui kita, yaitu kelompok kaum wanita. Lalu beliau SAW mengucapkan salam kepada kita. Diriwayatkan oleh imam-imam Abu Dawud dan Tirmizi. Dan Tirmizi mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan. Ini adalah lafal. Adapun lafalnya Imam Tirmizi ialah bahwasanya Rasulullah SAW berjalan dalam masjid pada suatu hari. Putus-putus, Der. Oh iya, nuhun. Sudah. Gimana, Der? Udah. Soalnya putus tadi kayak terusnya atau enggak. Oke, baik teman-teman, terima kasih Dery ya. Jadi ini dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha berkata bahwasanya Nabi SAW berjalan melalui kita, yaitu kelompok kaum wanita. Jadi ketika itu Asma binti Yazid radhiyallahu anha itu tuh berjalan melewati Nabi SAW seperti itu. Nah, kemudian Nabi SAW mengucapkan salam kepada Asma binti Yazid radhiyallahu anha kayak gitu. Nah, kemudian lafaznya itu adalah lafaz ini dari ini ya Imam Abu Dawud, tapi kalau misalnya di At-Tirmidzi itu lafaznya beda lagi, yaitu bahwasanya Rasulullah SAW berjalan dalam masjid pada suatu hari melalui sekelompok wanita yang sedang duduk, lalu beliau SAW memberikan isyarat dengan tangannya dengan disertai ucapan salam seperti itu. Nah, ini lafaz Tirmidzi sama lafaznya Ibnu Dawud ya, tapi ya sama aja, mungkin isinya sama aja sebenarnya. Isinya yaitu ternyata
kita ya tetap boleh mengucapkan salam kepada wanita yang kita dan tidak khawatir fitnah kepada kalau misalnya kita mengucapkan salam kepada mereka. Oke. Ini udah ganti nggak slide-nya? Kali aja belum ganti. Kayaknya delay beberapa detik gitu deh, Dit. Iya, ini masih 862 nih. Nah, udah ganti. Oke, 8 sebentar ya. Oke, nih. Nah, oke, nih. Jadi 863 ya, 863 mungkin Kak Reka mangga Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan jangan pula kepada orang Nasrani. Maka jikalau engkau semua bertemu dengan salah seorang di antara mereka itu, yakni orang Yahudi atau Nasrani pada suatu jalanan, maka paksakanlah kepada mereka itu untuk melalui jalan yang tersempit di jalan itu." Riwayat Muslim. Oke, baik, terima kasih Kak Reka. Jadi teman-teman, ini tadi terkait ini ya, terkait haramnya kita memulai bersalam kepada orang-orang kafir dan cara menjawab salam kepada mereka, dan sunnahnya mengucapkan salam kepada orang yang ada di dalam majelis dan di antara mereka ada kaum muslimin dan kaum kafirin. Nah, mungkin ini lebih relatable ke kehidupan kita sehari-hari ya. Ya walaupun yang kemarin tadi itu lebih relate juga sih kayak gitu, tapi sekarang tuh yang ini mungkin lebih dekat dengan kita seperti itu. Jadi misalnya nih, kalau misalnya ada teman kita yang mungkin kan ya teman-teman tahu sendiri ya, ada orang-orang non muslim seperti itu ya, tapi mereka itu kayak sering ngucapin assalamualaikum kayak gitu, alhamdulillah, astagfirullah, masya Allah kayak gitu. Jadi kayak kita bingung kan, ini kenapa dia bisa mengucapkan kayak gitu kan ya. Jadi kalau misalnya mereka mengucapkan assalamualaikum kayak gitu, itu kita jawabnya gimana? Atau kalau misalnya kita ketemu sama mereka, apakah kita mengucapkan salam atau enggak kayak gitu. Nah, ini udah dijawab nih ya. Di 863 ternyata kita tidak boleh mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan juga pula kepada orang Nasrani seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ketemu teman kita yang non-muslim seperti itu ya, jadi jangan kita mengucapkan salam, jangan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kayak gitu, tapi ucapinnya selamat pagi aja boleh kayak gitu, atau ya selamat pagi kayak gitu, atau ya bro kayak gitu, atau terserah lah kayak gitu ya, tapi jangan mengucapkan assalamualaikum seperti itu. Nah, dan kalau misalnya yang bawah-bawah itu aku kurang bisa menafsirkan ya kayak gitu. Jadi aku tidak menafsirkan terlebih dahulu terkait mempersempit jalan mereka seperti itu. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang tahu, mangga ntar bisa ditambahkan di akhir seperti itu. Ya. Kemudian 864. Wa'an Anas radhiyallahu, saya sendiri dulu ya bacanya tadi soalnya udah pada selesai baca semua. Wa'an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama alaikum ahlul kitab faku. Ini sorry, salah itu ya. Salah fakulu wa alaikum kayak gitu. Muttafaqun alaih. Nah, jadi Anas radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ketika apabila seorang ahli kitab ya, apabila golongan ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu memberikan salam kepada kita. Jadi kalau misalnya ada teman kita nih, orang Kristen kayak gitu kan, mengucapkan salam, assalamualaikum Dip kayak gitu. Ya kita jawabnya waalaikum, udah gitu aja. Biasa juga banyak kan di kalau misalnya lagi chat gitu kan, lagi chat di grup chat kayak gitu, di grup fakultas, di grup jurusan gitu kan, itu banyak juga tuh yang pembukaannya assalamualaikum teman-teman seperti itu ya. Bagi mereka mungkin assalamualaikum itu cuma sekedar adat kebiasaan doang seperti itu, tapi bagi kita kan itu sebuah ya lebih dari itu ya, beyond of that kayak gitu. Jadi assalamualaikum itu bukan hanya adat kebiasaan aja, bukan hanya sesuatu yang terlontar dari mulut kita karena aku udah biasa ngucapin assalamualaikum dari kecil kayak gitu, karena lingkunganku sering ngucapin assalamualaikum dari kecil. Bukan hanya itu, tapi assalamualaikum itu nilainya juga lebih dari itu ya, bernilai ibadah, bernilai doa kayak gitu. Maka ketika mereka itu mengucapkan salam seperti itu, bahkan mereka aja nggak tahu artinya apa seperti itu ya, kayak mungkin waalaikumsalam itu kayak halo kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka mengucapkan assalamualaikum, ya udah kita jawab aja waalaikum kayak gitu. Tapi jangan sampai kita mengucapin assalamualaikum ke mereka kayak gitu. Jadi kalau misalnya ngucapin salam ke mereka, ya udah selamat pagi aja seperti itu, atau bro kayak gitu, gimana kabarnya, cuy kayak gitu. Jangan sampai ngucapin assalamualaikum. Nah itu dia ya di 864. Oke, 865 mangga Haris dulu deh.
Gila ya si Zul. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Usamah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam berjalan melalui suatu majelis atau pertemuan yang di dalamnya terdapat berbagai campuran antara kaum muslimin dan kaum musyrikin, yaitu para penyembah berhala dan ada pula orang Yahudi. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan salam kepada mereka. Hadis riwayat muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, baik, terima kasih Haris. Jadi nih, ini kasus yang mungkin relatable juga bagi kita ya. Nanti kalau misalnya kita lagi hearing nih, misalnya gitu, lagi hearing, atau mungkin nanti teman-teman jadi dosen kayak gitu, atau mungkin teman-teman jadi ya apapun lah yang butuh kayak berbicara di depan kayak gitu. Dan berbicara di depan kan berarti audiensnya banyak dong ya, audiensnya itu nyampur. Ada yang muslim, ada yang non-muslim, seperti itu segala macamnya. Nah, atau teman jadi presiden, jadi menteri, segala macam, beri pidato, segala macam, kayak gitu kan itu juga audiensnya nyampur juga ya, nggak hanya muslim aja, nggak hanya non-muslim semua kayak gitu, tapi ada muslim dan non-muslim. Nah itu gimana kasus seperti itu? Nah kalau misalnya kasus seperti ini, maka tidak mengapa kita mengucapkan salam seperti itu kepada para audiens seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ketika jadi dosen kayak gitu kan, jangan sampai ya karena ada non-muslim nih, ya teman-teman nggak pakai assalamualaikum kayak gitu. Jadi ya mulai aja dulu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kayak gitu. Atau ntar teman-teman kalau misalnya mau sidang gitu kan, sidang itu kan juga audiensnya banyak kan, ya itu ucapin aja assalamualaikum nggak apa-apa kayak gitu. Walaupun mungkin dosen pengujinya semuanya non-muslim misalnya ya, dosen pengujinya tiga-tiganya non-muslim seperti itu, tapi ada audiens yang lain kayak gitu. Audiens lain itu ternyata teman kita nih, ternyata ketika si Haris lagi, Haris siapa ya, mungkin si A ya, si A lagi jangan Haris deh, si A itu lagi presentasi sidang akhir, dosen pengujinya mungkin non muslim semua, tapi ternyata ada audiensnya tuh yang teman dia kayak gitu, teman ngaji dia kayak gitu kan, ya udah ucapin aja salam seperti itu. Oke, ini bab 139, dua bab lagi selesai kita ya, alhamdulillah. Nah sunnahnya memberikan salam jikalau hendak berdiri meninggalkan majelis dan memisahkan diri dari kawan-kawan duduknya, baik banyak ataupun seseorang kayak gitu. Jadi ini terkait kalau misal kita mau pergi duluan gimana tuh kayak gitu. Oke, mangga Silky. Nadif, saya ingin baca. Oh iya, si Rojak belum loh. Oh ya udah langsung Rojak deh, Rojak. Iya, Rojak belum. Parah sih. Sorry Jak, enggak. Lupain. Aku lupa. Mangga Jak. Langsung Jak. Kedengaran kan suara kedengaran. Mangga kedengaran Jak, kedengaran. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 866 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau seseorang dari engkau semua berhenti pada suatu majelis, sudah tidak ada masuk ke tempat yang lebih depan lagi serta sudah akan duduk, maka hendaklah mengucapkan salam juga apabila ia hendak berdiri meninggalkan majelis. Maka hendaklah mengucapkan salam pula setelah ia tegak berdiri. Tidaklah ucapan salam yang pertama, yakni sewaktu mulai datang itu lebih banyak, yakni lebih perlu dilakukan daripada yang kedua apabila hendak meninggalkan. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan. Nuhun. Baik, terima kasih Rojak. Nah, ini berarti salah satu waktu kita wajib mengucapkan salam, yaitu ketika kita ingin meninggalkan majelis seperti itu. Jadi, ketika kita meninggalkan majelis, maka hendaknya kita mengucapkan salam. Misalnya kita mentoring nih, lagi mentoring, kemudian kita mau meninggalkan majelis nih. Ya, itu ya berarti kita wajib mengucapkan salam kayak gitu. Izin dulu, punten ya, mau meninggalkan majelis seperti itu. Assalamualaikum seperti itu. Nah, pun begitu kalau misalnya lagi mentoring online, mungkin via chat atau mungkin video call kayak ginian. Nah, kalau misalnya kita mengucapkan, kita mau udah sebelum ditutup nih ya majelisnya kayak gitu ya, tapi kita mau meninggal ke majelis, maka hendaknya kita mengucapkan salam seperti itu. Apakah itu kalau misalnya kita seperti ini takut mengganggu flow, maka hendaknya di chat aja seperti itu. Punten izin meninggalkan majelis kayak gitu. Punten izin duluan ya, soalnya ada keperluan ini. Assalamualaikum seperti itu. Nah itu diucapkan, maka hendaknya kita mengucapkan salam kepada yang ada di majelis seperti itu. Karena kenapa? Karena ucapan salam yang pertama, yakni sewaktu mulai datang itu lebih berhak, yakni lebih perlu dilakukan daripada yang kedua apabila Anda meninggalkan majelis seperti itu.
hendaknya ya. Jadi di sini hendaklah mengucapkan salam apabila ia hendak berdiri. Jadi bukan suatu penekanan seperti itu ya, bukan suatu yang wajib, bukan fasalim seperti itu. Ini soalnya value salim itu lebih ke penekanan, bukan ke fasalim. Fasalim itu lebih ke misalnya ya kum itu berdiri, maka kamu harus berdiri kayak gitu. Tapi kalau value salim itu maka hendaknya seperti itu. Karena kenapa? Karena ya ucapan salam yang mulai datang itu lebih perlu dilakukan daripada yang kedua, yaitu hendak meningkatkan majelis tadi, seperti itu ya. Baik, ini bab 140. Nah ini tadi kita tentang salam kan, sekarang kita tentang izin seperti itu. Nah bagaimana cara kita meminta izin dan adab-adab kesopanannya gimana kayak gitu. Jadi izin di sini mungkin lebih ke ini ya, izin masuk rumah dan segala macamnya seperti itu. Nah, ini aku mulai dulu dari ini ya, dari ayat suci, dari ayat Al-Qur'an kayak gitu ya. Dari An-Nur nih. An-Nur itu banyak mengatur terkait adab-adab tentang perizinan seperti itu. Adab-adab izin ketika kita mau masuk ke rumah orang gimana seperti itu. Dan ya bagaimana izinnya? Apakah izinnya seperti ini? Itu An-Nur tuh banyak banget ayat-ayat tentang ini seperti itu. Nah, jadi kalau Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha, seperti itu. Nah, jadi hai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah engkau semua memasuki rumah yang bukan rumahmu sendiri. Jadi jangan kita memasuki rumah. Jadi kondisi awalnya itu kita tidak boleh memasuki rumah yang bukan rumah kita, kayak gitu ya teman-teman. Nah, kecuali kamu dapat meminta izin dan mengucapkan salam kepada ahli rumah tersebut, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah mendapatkan izin untuk masuk ke rumah orang dan kita mengucapkan salam, maka kita dibolehkan masuk. Tapi kondisi awalnya kita nggak boleh masuk ke rumah orang, kayak gitu. Jadi kita nggak boleh asal nyosor masuk ke rumah orang seperti itu, kecuali orang tersebut sudah mengizinkan kita, kayak gitu. Nah kemudian ada lagi waqala ta'ala wa idza balaghal atfalu minkum al-halim falyasta'dinu kama ista'dana alladzina min qablihim, kayak gitu. Dan ketika anak-anakmu itu telah sampai umur dewasa, maka hendaknya mereka meminta izin jikalau hendak masuk ke tempatmu, sebagaimana meminta izinnya orang-orang yang dahulu tadi, yakni sebagai orang-orang dewasa lainnya. Nah ini lebih ke ini ya, kalau misalnya kita kan udah balik ya, di sini al-halimu itu maksudnya tuh al-halim aku lupa deh. Punten lupa, itu tuh mimpi basah kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita udah mimpi basah, udah balik kayak gitu, maka kita wajib untuk falyasta'dinu kayak gitu, meminta izin ketika kita mau masuk ke kamar orang tua misalnya kayak gitu ya. Jadi jangan langsung asal masuk kayak gitu. Nah, karena kenapa? Karena ya memang ini diatur sama Al-Qur'an seperti itu. Kayak ini untuk ayat-ayatnya. Kemudian mangga dari yang 867 dulu. Baik, 867. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, meminta izin itu sebanyak 3 kali saja. Maka jikalau diizinkan untukmu, maka masuklah. Dan jikalau tidak, yakni meminta izin sampai dikali tetapi tidak ada jawaban, maka kembalilah. Muttafaq alaihi. Oke. Terima kasih Dery. Nah ini kalau misalnya kita bertamu ke rumah seseorang, kemudian kita ketuk 3 kali nggak ada jawaban kayak gitu ya. Jadi ya udah berarti emang nggak ada, emang orang tersebut tidak lagi ingin kunjungi seperti itu teman-teman. Jadi hendaknya kita pulang. Pun kalau misalnya kita datang berkelompok ya, kalau misalnya kita datang yang berkelompok, tetap kayak gitu, bukan misalnya kita datang berempat nih, berarti kita punya 12 kesempatan kayak gitu. Jadi tetap aja kita punya 3 kesempatan. Kalau misalnya satu orang diketok 3 kali nggak ada jawaban, bukan berarti kita orang lain ngetok untuk 3 kali terus dapat jawaban kayak gitu. Jadi kalau gitu mah berarti ada 12 kesempatan kan, kayak ya kalau misalnya datangnya ber-10 gitu itu masa 30 kesempatan gitu. Tapi enggak. Jadi kalau misalnya sekali 3 kali diketok ternyata nggak ada jawaban atau tidak diizinkan kayak gitu, maka hendaknya kita pulang. Jangan memaksa masuk seperti itu. Ini ya salah satu bentuk kita untuk menghargai privasi orang kayak gitu ya teman-teman. Nah kemudian 868 Sidki, mangga Sidki. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hadis 868 dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya meminta izin itu diadakan peraturannya karena adanya
penglihatan mengintip, muttafaq alaih. Maksudnya bahwa melihat keadaan seseorang dari celah-celah pintu atau dinding dan sebagainya itu dilarang. Oleh karena itu, hendaklah minta izin. Jikalau hendak masuk ke rumah seseorang, yaitu dengan mengetuk pintu, menekan bel, dan lain-lain. Bukan dengan cara ngintip jendela, ngintip pintu, dan lain-lain. Itu dia. Oke, terima kasih Sidki. Nah ini dia ya, jadi teman-teman, kenapa kita harus minta izin ya? Kenapa ada aturan kenapa minta izin untuk masuk ke rumah itu diatur oleh Al-Quran dan hadis seperti itu? Kenapa kayak gitu? Ini salah satu hikmahnya ya, karena adanya penglihatan kayak gitu, adanya penglihatan mengintip kayak gitu. Kita bisa mengintip. Sebenarnya ya berarti kita nggak boleh ngintip ya teman-teman, karena kita harus menghargai privasi orang seperti itu. Ini salah satu hikmahnya adanya peraturan meminta izin. Jadi lebih baik ketika kita mendatangi rumah seseorang, kita tidak mengintip, melihatnya melalui jendela kayak gitu. Ya kita harus menghargai privasi orang yang ada dalam rumah seperti itu. Nah jadi ketika kita teman-teman mungkin banyak kalau misalnya pernah berkunjung ke rumah orang terus jendelanya itu agak kebuka sedikit gitu ya, maka bukan berarti kita boleh ngintip gitu ya, bukan berarti kita boleh nengok ke dalamnya seperti itu. Walaupun ketika kita udah dikekali ngetok ternyata nggak ada jawaban, kita ngintip, nggak kita intip sebenarnya, nggak boleh kita intip sebenarnya. Jadi kenapa ada peraturan minta izin, karena sebenarnya kita tidak boleh mengintip seperti itu. Nah itu dia ya. Oke, 869, mangga Radit. Dari Rib'i bin Hiras katanya, kami diberitahu oleh seorang laki-laki dari kabilah Bani Amir bahwasanya ia meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau itu sedang ada dalam rumah. Kemudian orang itu berkata, adakah saya boleh masuk? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda kepada pelayannya, keluarlah menemui orang ini dan ajarkanlah cara meminta izin padanya. Katakanlah padanya supaya ia mengucapkan Assalamualaikum. Adakah saya boleh masuk? Orang itu mendengar keterangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengucapkan Assalamualaikum. Adakah saya boleh masuk? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu memberikan izin kepada orang tadi dan ia pun masuklah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan isnad sahih. Oke, terima kasih Radit ya. Nah jadi ini salah satu bentuk cara tata kerama atau tata cara untuk meminta izin kayak gitu. Jadi bukan langsung nyelonong, langsung boleh masuk nggak kayak gitu. Tapi ucapkan salam terlebih dahulu. Jadi assalamualaikum, boleh masuk nggak seperti itu. Atau mungkin di kehidupan kita sehari-hari itu mungkin lebih disimplifikasi ya teman-teman. Assalamualaikum kayak gitu. Assalamualaikum. Terus si tuan rumah itu bakal datang, waalaikumsalam. Habis itu buka pintu berarti kita udah boleh masuk seperti itu. Nah itu salah satu bentuk untuk cara untuk meminta izin ya teman-teman. Jadi bukan langsung nyelonong boleh masuk nggak kayak gitu, atau ya langsung nyelonong masuk atau gitu ya. Tapi ucapkan salam terlebih dahulu, minta izin, kemudian ketika tuan rumahnya telah mengucapkan salam, menjawab salam, kemudian boleh memberikan izin, maka kita boleh masuk seperti itu. Oke. 870, mangga Kak Reka. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Kildah bin Al-Hanbal radhiyallahu anhu katanya, saya mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu saya masuk padanya dan saya tidak mengucapkan salam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kembalilah dan ucapkanlah Assalamualaikum. Apakah saya boleh masuk? Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi. Dan Tirmizi mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan. Oke, baik. Terima kasih Kak Reka. Nah ini, jadi tadi masih berkorelasi sama hadis sebelumnya. Kalau misalnya kita mau minta izin, maka kita harus memberikan salam dulu. Ya, jadi ini jadi tadi Kildah bin Al-Hanbal itu tuh masuk, tapi tidak mengucapkan salam seperti itu. Nah jadi Nabi SAW itu berkata, ulang lagi kayak gitu, keluar, terus habis itu ucapin salam, kemudian bilang boleh masuk nggak kayak gitu. Nah itu jadi cara kita meminta izin adalah dengan mengucapkan salam terlebih dahulu kayak gitu.
Ini tapi untuk ke ini ya, untuk ke yang emang rumah isinya itu adalah orang-orang muslim seperti itu, atau mungkin campuran kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya orangnya tidak, emang kita tahu bahwasanya dia itu bukan muslim, non muslim, ya jangan assalamualaikum ya teman-teman. Beda kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah terkait sunnah hukumnya apabila kepada orang yang meminta izin ditanyakan siapakah engkau supaya mengucapkan fulan dengan menyebut nama dirinya atau mudah dikenali, baik nama sendiri atau nama panggilannya, dan makruhnya mengucapkan saya kayak gitu. Nah, ini langsung aja ke aku dulu ya, tadi soalnya udah habis, jadi aku dulu. Dari Anas radhiyallahu anhu dalam hadisnya yang masyhur mengenai cerita Isra, Rasulullah SAW bersabda, kemudian Jibril naik dengan saya ke langit dunia, lalu ia meminta supaya dibukakan pintu, lalu ditanyalah, siapakah ini? Ia menjawab Jibril. Ditanya lagi, siapakah yang beserta Anda? Ia menjawab Muhammad. Selanjutnya ia naik lagi ke langit yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ia ditanya pada tiap-tiap langit di langit, siapakah ini? Ia menjawab Jibril, seperti itu. Muttafaqun alaih. Nah, ini jadi salah satu cerita Isra ya teman-teman, ketika Jibril dan Nabi Muhammad itu tuh Isra dari naik ke langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, ketika setiap di pintu-pintu langit itu Jibril mengetuk pintu tersebut, kemudian ditanyain siapakah ini. Jibril itu tidak menjawab saya seperti itu, tapi menyebutkan namanya seperti itu. Pun juga kalau misalnya kita nanti, kalau misalnya kita ngetuk rumah kayak gitu, ngetuk rumah orang, kemudian ditanyain siapa seperti itu. Ya jangan bilang GoFood kayak gitu, bukan ya, tapi ya sebutin nama kayak gitu. Kalau misalnya kalian itu memang abang-abang GoFood kayak gitu ya, abang-abang Gojek kayak gitu ya, udah jawab aja GoFood nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya teman-teman bukan abang-abang GoFood kayak gitu ya udah jawabnya nama kayak gitu. Jadi kalau misalnya ditanyain siapa, jangan GoFood, tapi nama sendiri, siapa, Nadif, seperti itu. Oke. 872, Mangga Sidki. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 872 dari Abu Dzar radhiyallahu anhu katanya, saya keluar pada suatu malam dari beberapa malam. Tiba-tiba tampak Rasulullah SAW sedang berjalan sendirian. Saya terus berjalan di bawah bayangan bulan, lalu beliau SAW menoleh lalu bertanya, siapakah ini? Saya menjawab, Abu Dzar. Muttafaqun alaih. Oke, ini tetap ya. Ini hadis yang menjelaskan terkait tadi juga, bahwasannya kalau misal kita berjalan kayak gitu ya, berjalan ini beda. Ini bukan izin ke masuk ke rumah atau segala macam ya, tapi ketika kita berpapasan nih sama orang, kemudian misalnya nih sekarang kan kita pakai masker gitu kan, atau mungkin pakai helm gitu ya, terus habis nyapa orang kayak gitu, orangnya nggak tahu ini siapa gitu kan, ya udah kita tanya, orangnya nanya siapa kayak gitu, ini siapa kayak gitu, siapa ya kayak gitu ya, ya udah kita jawab nama kita, bukan diplesetin sih, atau bukan nggak jawab seperti itu. Baik, 873 Mangga Haris. Oke. Dari Ummu Hani radhiyallahu anha, katanya saya mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan beliau Shallallahu alaihi wasallam sedang mandi dan Fatimah menutupinya. Lalu beliau bertanya, siapakah ini? Saya menjawab, Ummu Hani. Muttafaqun alaih. Kok sama ya dengan yang tadi? Ya, jadi ini tadi lanjutan hadis yang tadi ya teman-teman. Tadi kan dikatakan bahwasannya Ummu Hani menceritakan sampai akhir. Nah ini lanjutannya juga kayak gitu. Jadi ini ketika Ummu Hani mengunjungi rumah Nabi SAW ketika setelah Fathu Mekah. Nah itu Nabi sedang mandi dan ditutupi si Fatimah, dan kemudian Nabi itu Ummu Hani itu mengucapkan salam dan Nabi ya menjawabnya, dan Nabi bertanya siapa ini kayak gitu, soalnya kan nggak bisa lihat kayak gitu ya. Jadi si Ummu Hani itu menjawab Ummu Hani seperti itu. Jadi kalau misalnya ada tanya siapa nih kayak gitu, siapa ya kayak gitu, itu jawab aja. Kalau ketika nelpon, maaf siapa ya kayak gitu, jawab aja ini si ini kayak gitu. Mangga 874 Derek. Bismillahirrahmanirrahim. 874 dari Jabir radhiyallahu anhu katanya, saya mendatangi Nabi SAW, lalu saya mengetuk pintu. Kemudian beliau SAW bertanya, siapakah ini? Lalu saya menjawab, saya. Kemudian beliau mengucapkan, saya, seolah-olah beliau membenci jawaban yang sedemikian itu. Muttafaq alaih. Oke, terima kasih Derry. Nah itu mungkin
lebih bisa dibayangkan di visualisasi kalau misalnya tok terus ditanyain siapa kayak gitu, assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa ya kayak gitu, terus orangnya jawab saya kayak gitu, terus yang dalam rumah tuh bilang saya kayak gitu. Ya kayak gituan lah ya. Jadi jangan sampai kita kalau misalnya di ngetok siapa ya kayak gitu, ini nih saya nih kayak gitu, ya saya ini siapa nggak tahu gitu kan. Jadi nyebutin nama ya teman-teman, nyebutin nama bukan nyebutin ini aku nih kayak gitu, bukan. Kecuali ya emang kita udah tahu orangnya mau datang kayak gitu, tapi ya main-main aja gitu kan. Oke, selesai. Jadi ini selesai pembahasan kita pagi ini. Apakah ada yang mau bertanya? Jadi banyak ya yang kita bahas, yaitu terkait yang pertama dari memasuki rumah gitu. Memasuki rumah kita wajib mengucapkan salam, mau ada orang atau nggak ada orang. Kemudian mengucap kalau kita menjumpai anak-anak, kita mengucapkan salam juga. Assalamualaikum dek, kayak gitu kan. Nah kemudian ketika kita berpapasan dengan istri, bertemu dengan istri atau wanita yang menjadi mahram kita, atau kepada orang lain yang bukan istri atau mahram dan tidak menimbulkan fitnah kayak gitu, maka kita wajib mengucapkan salam juga. Dan kemudian ketika kita bertemu dengan orang kafir seperti itu, bagaimana apakah kita wajib mengucapkan salam atau enggak? Ternyata enggak kayak gitu. Dan ketika kita berada di majelis yang isinya itu ada orang kafir, ada orang muslim seperti itu, bagaimana kita mengucapkan salam? Apakah kita mengucapkan salam? Maka ternyata iya kayak gitu ya, kita mengucapkan salam. Dan kemudian kalau misalnya orang kafir tersebut mengucapkan salam ke kita jawabnya apa? Ternyata kita menjawabnya waalaikum kayak gitu ya, bukan waalaikumsalam tapi waalaikum aja kayak gitu. Nah kemudian kalau misalnya kita hendak memisahkan diri dari majelis, maka hendaknya kita mengucapkan salam kayak gitu, izin meninggalkan majelis, kemudian kita mengucapkan salam seperti itu. Nah kemudian kita juga udah membahas terkait ternyata masuk ke rumah-rumah orang itu nggak boleh kayak gitu ya. By default itu nggak boleh sampai kita mendapatkan izin dan mengucapkan salam kepada para ahlul bait kayak gitu, para orang yang ada di dalam rumah lah, itu ahlul bait ya artinya. Nah jadi para penghuni kayak gitu. Nah kemudian kita juga udah membahas terkait ternyata kalau misalnya kita ditanya siapa ini kayak gitu, itu dijawabnya pakai nama, bukan pakai saya dan pakai yang aneh-aneh segala macamnya seperti itu. Oke, adakah yang mau bertanya? Saya tunggu sampai 6.25 ya. Aris mau nanya. Mangga Aris. Tadi kan kalau ada orang kafir gitu dalam artian memberi salam, kita balasnya waalaikum. Kalau enggak sih, ini iseng sih pertanyaannya. Kalau misalkan kita ngejawabnya pakai bahasa artinya gitu, waalaikum kan seingat saya artinya kalau nggak salah celakalah kamu gitu. Boleh nggak sih? Oh, sip. Itu beda, Riz. Itu yang celakalah kamu tuh bukan, kan assalamualaikum. Assalamualaikum tuh keselamatan atasmu kan. Nah, kalau assalamualaikum, bukan assalam ya. Assalamualaikum itu artinya celaka bagimu seperti itu. Jadi beda. Itu tuh riwayat lain sebenarnya, itu riwayat cerita bahwasannya orang kafir itu mengucapkan salam kepada Nabi kayak gitu, bukan assalamualaikum tapi assalamualaikum kayak gitu. Nah, itu artinya celakalah bagimu kayak gitu. Jadi beda. Nah, waalaikum itu artinya simpelnya ya, itu kayak dan atasmu. Tapi kita nggak ngomplitin atasmu apa kayak gitu. Ya udah. Dan bagimu juga. Dan gitu nggak ada kan. Apa ya? Jadi masih gantung sih kayak gitu. Ya sebenarnya itu kalau misalnya di Arab ya, di dulu zaman Nabi mungkin ya. Kalau aku ini interpretasi pemahamanku sendiri, tapi teman-teman kalau misalnya ada pandangan lain atau mereka mungkin pandangan lain, itu mangga disampaikan aja. Ya salah satu bentuk ini ya, kalau misalnya beliau mendoakan kita juga mendoakan beliau gitu, waalaikum, tapi kita bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan lebih komplit kan, kayak ada keselamatan, berkah Allah gitu, dan rahmat Allah kayak gitu. Tapi kan kita mengucapkan waalaikum aja itu udah lebih ke, sebenarnya secara setauku ya, secara implisit itu tuh waalaikum itu sudah mensatisfy
assalamualaikum sudah satisfy juga terkait rahmatullah, salam sama barokatullah kayak gitu. Nah itu udah masalah satisfy, tapi sebenarnya yang kita ucapin itu ya hanya sebagai penghibur bagi mungkin si ahli kitab ini tahu ya artinya assalamualaikum. Kalau misalnya orang Arab pasti tahu lah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi kita jawabnya waalaikum. Sebenarnya itu udah mensatisfy si assalam, rahmatullah sama wabarakatuhnya, tapi sebenarnya yang kita maksud di sini ya waalaikum aja kayak gitu, nggak kita satisfy sampai bukan kita maksudnya bukan sampai merujuk sampai si assalam warahmatullah wabarakatuh, itu nggak sampai seperti itu. Nah mungkin teman-teman ada yang punya pandangan lain atau mungkin punya opini lain, mangga bisa atau punya wawasan lain seperti itu terkait ini, itu mangga bisa disampaikan. Kalau aku sih itu sih. Jadi kenapa kita jawabnya waalaikum? Ya sebenarnya itu kayak udah mencakup semuanya, tapi sebenarnya kita yang maksudkan adalah dan atasmu juga seperti itu. Tapi kita nggak ngelengkapin atasmu juga itu seperti apa, seperti itu. Oke, gimana Riz? Siap, nuhun terjawab sudah. Terima kasih. Ada miss pemahaman di sayanya. Oke. Apa? Sip. Ada lagi mungkin dari teman-teman pertanyaan, tanggapan atau segala macamnya, enggak? Aku sudah. Oke. Saya hitung dari 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah selesai. Terima kasih teman-teman sudah menghadiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf ya, nggak terlalu bagus soalnya ini juga kebut dari kantor semalam aku buatnya. Baru pulang tuh jam 10 sih, tapi ya udahlah ngebut aja lah buatnya kayak gitu. Oke, terima kasih kepada Sidki, kepada Haris, kepada Dery, kepada Roja, kepada Radit, dan kepada mereka juga yang telah hadir pada pagi hari ini. Mungkin saya cukupkan dulu presentasi saya pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dan istighfar sebanyak-banyaknya. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah-salahan dan ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nadib. Semua.